Halo semua good people, kembali lagi dengan saya Faisal Riko di sini dan kali ini kita akan kembali ke tutorial ya, tutorial bikin aplikasi dengan Ionic ya. Ionic. Kemarin kan udah sempet konfigurasi awal tuh sama setup ya kalau nggak salah ya. Nah, sekarang berarti harusnya kita coba bikin lanjutin ya. Untuk part 2 ini sih dari penugasan saya sendiri sih fokus ke local storage sama UI komponen ya. Jadi di sini saya bakal kasih lihat bagaimana cara kita desain apa ya UI komponen dari si Ionic-nya sendiri itu. Nah, sebelum itu kita pertama harus masuk ke folder kita dulu. Folder kita yang sebelumnya. Folder kita sebelumnya itu kalau nggak salah kan kita udah bikin project app baru bos nih ya. Baru bos ini udah jadi. Kita buka dulu, kalian bisa buka pakai CMD atau langsung open with Visual Studio Code ya, itu juga harus kan punya dulu ya, itu standar. Kemarin saya sempat lupa ngasih tahu kalau Visual Studio Code itu penting juga ini kalau buat ngoding. Nah sini kan ada nih, dia bahkan sini bahkan udah kelihatan gitu ya, di sini dia udah kan udah nih apa nih, di sini dia udah ngebuka pakai terminal CMD ya, terus CMD. Ini kalau kita coba ini mau nggak dia? Oh mau langsung. Nah, ini kita kalau langsung Ionic Serve, dia bakal langsung ngejalanin yang project kemarin kan. Cuman project kemarin itu kalau kalian lihat kan itu masih kosongan tuh, masih kosongan, belum ada kayak UI-nya, belum ada tambahan tombolnya, belum ada tambahan inputnya, jadi kayak pokoknya masih kosong banget gitu. Kalian bisa lihat nih dong sini, ini kosong banget nih. Kita kalau kita inspect, ini inspect tuh muncul cuman ini doang. Ya, ini kayak gini. Kalian bisa ganti dimensinya kayak kemarin. Ya ini saya sih pengen coba pakai iPhone 14 Pro Max aja deh. Ya itu aja. Enggak, jangan kecil banget ini mah. Samsung aja. Samsung Galaxy S8 kayak udah oke lah. Samsung Galaxy S8 Plus ya ini layoutnya berarti ya. Nah, ini kan sini ada UI components nih. Kalian bisa klik aja ini. Dia bakal ngarahin ke dokumentasi dari UI si Ionic. Nah, di sini kita akan belajar untuk masang salah satu komponen UI-nya ke project yang kita udah bikin tadi. Nah, gini loh. Kita kan harus lihat dulu nih sih, kita mau masang apa dulu. Pertama, tujuan kita tuh mau bikin apa? Misalnya kita mau bikin tombol, tombol direksi gitu misalnya. Nah, kita harus lihat dulu tombolnya mau pakai yang mana nih, coy. Ini ada button nih. Kita lihat dulu button. Oke, buttonnya ada apa aja nih? Wah, ini ada contohnya nih, default, disabled. Oke, ini yang versi terus ada tombol block sama full gitu. Terus apa lagi nih, ini shape, berarti oh ini yang kata modern kayak simple ya. Nah kita dulu nih, ini kalian bisa lihat lah, ini ada yang outline, ada yang clear, default, solid, terus ada ini apa, size ya, oh ini size. Nah sebelum itu, sebelum kita melakukan penyalinan ini, kita harus cari tahu dulu program yang kita buka tadi atau apa ya, apps yang kita buka tadi, si Ionic App ini itu tuh ada di mana. Kalau di sini tulisannya dia tuh di home. Home ya, home. Home itu biasanya dia di, oh ini kan yang Android nih yang waktu itu ya kan. Sekarang kita masuk ke bagian berarti W, bukan. Harusnya sih di bagian SRC ya, SRC-nya ini loh. Di sini ada app ya, ada app. Di sini tuh ada home. Nah ini home yang kita pakai tadi. Home yang kita pakai tadi tuh ini. Di sini tuh ada tiga sebenarnya yang paling penting kalian pahamin. Itu ada app komponen HTML-nya. Bukan. Iya benar, harusnya ini. Atau beda? Oh enggak, salah di dalamnya. Salah, salah. Oke, ini. Oke ya, jadi ada tiga yang kalian perlu pahamin di sini. Ada pertama homepage.html, terus juga homepage.scss. Ini buat ini tuh kalau kalian paham CSS ini apa? Nggak jauh apa? Ini mirip kan? Ini bukan mirip sih, sebenarnya ini CSS sih. Sama homepage.ts. Nah, jadi simpelnya ini tampilannya, homepage CSS ini buat yang styling-stylingnya, TS-nya ini buat logiknya. Salah satu yang sempat jadi apa ya namanya ya, sempat jadi pertanyaan kan kalau kalian tadi misalnya kita masukin ini eh misalnya kita kosongin ini ya, jadi cuma 8100. Kok dia langsung arah ke home? Nah, itu bisa kelihatan dari logik yang up routingnya, bukan dari home-nya.
Jadi kalau ini dia fokusnya ke saat kita pertama kali ngakses dari app yang kita buka atau kita bikin, ya di sini kan ada nih di sini di uploading module.ts ini ada kayak path kosong redirect to home. Nah, dia tuh di sini ngasih tahu kalau misalnya ada orang masukin alamat dari aplikasinya doang, nggak ngasih apa-apa gitu, dia bakal langsung nge-redirect ke home atau diarahkan ke home gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ini kita hapus, kira-kira dia bakal ngelakuin hal yang sama nggak? Kayak gitu. Ini misalnya kita hapus, ini kan berarti udah di reload kan? Coba di enter. Nah, dia nggak bakal mau ngarah dia ke sono, karena emang dia nggak ngarah ke home, nggak ada apa ya pemindahan lah. Makanya ini diarahinnya ke home gitu, dia diarahin ke bagian yang home tadi kita udah siapin. Nah, di sini kita coba untuk tahu dulu yang komponen yang kita mau tambah, mau edit tuh ini di mana sebenarnya. Kayak misalnya si blank ini tuh di mana. Tadi kan saya sempat ngasih tahu dia ada di home page ya, homepage.html. Nah, cari situ ada juga tulisan blank. Ada nih, atas nih dia nih, si blank nih. Kira-kira kalau kita ganti, bakal ada nggak? Kira-kira, misalnya saya ganti sama apa ya? Nama project deh, App Baru Bos. Baru Bos. Nah, apakah berubah? Berubah. Berarti benar nih, App Baru Bos. Nah, pertanyaan sekarang, kalau kita pertama kali bikin HTML atau PHP kan biasanya kan kita bikin kayak ada title, ada P, terus ada apa lagi ya namanya? H1, H2 sampai H5 kan. Kalau di sini kok pakainya iron title, iron toolbar, bedanya apa? Nah, di sini dia tuh udah dikasih styling dari si Ionicnya. Di sini kan ada SCSS nih. Nah, SCSS ini dia tuh ngasih styling buat si apa ya namanya? Buat si HTML-nya, HTML harusnya, harusnya. Nanti saya bakal kasih contoh salah satunya yang ada di SCSS ini atau beberapa di sini. Kira-kira yang dari styling sama si ini tuh si SCSS ini apa aja? Ini sih harusnya yang Ion ini harusnya bawaan dari Ionic ya, bukan dari CSS-nya harusnya ya. Saya agak kurang apa ya? Saya agak lupa pokoknya di sini. Di sini saya bakal kasih kayak ganti lagi jadi upper bosnya biar kelihatan lebih akurat sama yang sebelumnya. Sebelumnya tuh nggak akurat ya. Tulisannya kan tadi kapital semua. Di sini tuh ada blank lagi. Nah, jadi pertanyaan nih, ini blank di mana? Kalau kita lihat di sini, ini blank tuh nggak ada sama sekali, nggak ada tulisan blank lagi, cuma tadi doang. Kalau misalnya nggak ada, daripada menemunuhin, kita hapus aja. Udah. Nah, hmm, hmm. Nah, ini kan udah kita hapus nih. Nah, aman kan? Karena emang sih dia nggak ada yang di targetin tadi. Nah, di sini ada sistem ada di sini ion content full screen true. Nah, full screen true ini buat apa sebenarnya sih? Kalau kita lihat di sini, dia tuh kayak ngarahin ke ion content ya, ion content. Kalau kalian tahu sistem kayak head, body, sama foot, bukan head, header ya, header atau head. Pokoknya head, body, sama footer. Kalau saya kan jadi kepala, badan, kaki. Nah itu tuh nggak jauh beda sama sih. Cuman di sini kan dia ion header, kepalanya, terus ada ion content, buat badannya sama harusnya satu lagi saya apa gitu lupa. Cuman sini kita fokus ke yang bagian ion content dulu sama nanti bagaimana cara masangin komponen UI dari dokumentasi si Ionicnya. Yang paling gampang sih ya, ini kita cari tahu dulu ini true ini buat apa sih. Kalau kita hapus kira-kira apakah aman atau enggak. Misalnya sini saya hapus misalnya full screen true-nya, apakah dia berubah? Nah, dia tuh kayak berpindah gitu, berpindah jadi agak ke bawahan. Ini tuh hitungannya, jadi kalau misalnya secara sistemnya tuh dia apa ya namanya? Udah nggak tertata untuk full screen lagi. Jadi kayak dia ngikutin styling untuk yang biasa aja gitu. Kalau full screen dia bakal memperkirakan jarak dari apa ya namanya? Dari atas sama bawah gitu hitungannya harusnya sih ya. Karena kan di sini secara styling harusnya dia kan bagian dia kan menengah ya menengah. Kalau misalnya nggak diatur full screen otomatis yang bagian atas ini si headernya dia bakal dibaca
juga gitu. Sedangkan kalau hitungan ke full screen berarti kan yang ini nggak dianggap gitu, dia bakal ngitung dari atas ya, bukan dari si up baru bos ini, harusnya gitu sih ya. Jadi kalau misalnya kita tambahin lagi full screen, nah dia bakal agak ke atas lagi. Oh nggak di, oh si loading, nah jadi dia bakal perkirakan bukan dari garis yang di bawah si tulisan up baru bos ini, tapi dari atas tulisan up baru bos ini, garisnya dari situ. Jadi dia menengah tuh. Nah, mungkin kalau yang pernah ngedit ada kan settingan yang buat menengahi objek. Nah, untuk menengahi objeknya itu di sini dia patokannya layout si yang full screennya ini fullnya, bukan layout yang tersisa dari komponen yang udah ada gitu. Gitulah kira-kira. Oke, sebelumnya sini kita coba saya tahu dulu sini. Ini strong apa gitu strong. Sini dia teks tapi kok strong, biasanya kan pakainya H1, H5, pokoknya atau P gitu. Di sini ada P sih gitu. Tapi strong ini buat apa? Nah, strong ini itu udah ada di SCSS. Kalau kalian misalnya cek di SCSS, itu ntar ada tulisan container strong. Jadi yang masuk ke dalam konten container dengan apa ininya strong, dia bakal diatur buat memiliki font size-nya 20 px sama line height-nya 26 px. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin teks pakai strong, nanti yang diatur formatnya seperti ini di HTML-nya. Misalnya sini saya tambahin lagi nih. Misalnya saya tambahin lagi strong. Strongnya strong tambahin lagi di sini. Misalnya apa ya? Kalau misalnya mass destruction. Oke. Di sini mass destruction saya coba tambahin. Dia bakal muncul lagi dengan styling yang sama karena sesuai sama yang tadi. Ya mungkin ini karena apa ya? Nggak saya BR kali ya, atau jadi dia nggak di apa nggak malah ngelanjutin gitu. Coba di BR mungkin. Nah, jadi kelihatan kan dia apa pindah nge-enter ke bawah kan. Jadi nggak ngelanjutin sih yang strong di atas tadi. Nah, jadi sini udah jadi nih, udah ketahuan nih untuk styling text yang dipakai si text ready to create an app ini, yaitu si strong yang udah ada formatnya di CSS-nya yang udah disediakan sama Ionic ini. Nah, terus di bawahnya tuh ada lagi start with Ionic UI components. Kalau tadi kita lihat di sini, ini kita hapus dulu bentar biar apa ya, kita hitungannya ada perubahan dulu. Ini sama biarnya juga nggak perlu, berarti start with Ionic, target blank, rel, no banner, no referrer, sama linknya. Ini kalau kalian udah pernah ngotak-ngatik HTML, apalagi yang udah lewatin ini apa namanya ya, pemrograman web gitu, itu harusnya udah pernah ya, udah pernah paham gitu cara ngotak-ngatik ya, cara baca formatnya juga. Di sini kan P-nya berarti dia untuk teksnya itu start with Ionic nih. Nah, berarti di sini kita bisa lihat nih si tadi itu si P ini formatnya ada nggak sih di CSS? Ternyata kalau kita lihat ada nih dia kontainer P. Nah, jadi yang konten P ini dia memiliki formatnya itu font size-nya 16 px, dia line height-nya 22, color-nya 8C 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 kayak abu-abu gitu. Margin ya 0. Nah, di sini juga ada lagi nih sini. Ada kan karena di sini kan dia ngasih link juga nih. A, target blank, rel, no opener, no referrer, ref, linknya, nama linknya. Dia ngasih linknya tuh ke dokumentasi UI-nya si Ionic, ke UI components, lalu ke A. Ya, kalau agak lupa ya. Nah, di sini si A itu ada nggak? A ini ada dia ternyata juga. Konten A ini ada. Si format A ini ada. Tapi format A tuh cuman text decoration-nya itu non. Cuma non doang. Kalau kalian pernah coba bikin link, kalau misalnya kayak iseng nyoba bikin, misalnya kita bikin link di website native ya, native berarti di native HTML atau native PHP, itu kan biasanya kalau kalian masukin A, ref, apa gitu, terus teksnya apa, misalnya UI component juga, itu kan pasti ntar bakal ada yang bottom line ya, yang kata garis bawah di bawah teks gitu. Itu biasanya untuk menandakan link kan, bisa diklik gitu. Nah, di sini diatur biar si teks yang underline tadi itu atau si bottom line itu nggak ada gitu. Makanya text decoration-nya di non, di tidak adakan, tidak ada dekorasi teks sama sekali. Misalnya sini kita ganti gitu, misalnya saya tuh kayaknya saya ingat saya punya ini deh, punya apa namanya
Bentar. Oh iya, saya ada. Ini misalnya saya pakai link ini. Saya pakai link ini. Link ini tuh kita coba masukin ke yang tadi, gantiin si UI components ini. Oke, sama mungkin UI components kita ganti tulisannya jadi apa ya namanya ya? Kurikulum vitae. Kita tuh kurikulum vitae. Nah, sip. Terus start with Ionic ini kita ganti sama click here. Click here for. Nah, oke. Ini. Nah, biar agak keren dikit. Ini dia bakal berubah kan jadi kurikulum vitae. Cuman di sini kan tetap membosankan ya kalau kita tampilannya. Walaupun kita udah bisa lihat di sini formatnya udah berubah, bahkan redirectnya udah bukan ke dokumentasi lagi, langsung ke kurikulum vitae saya. Cuman di sini saya bakal ganti sepenuhnya. Jadi saya bakal ngajarin bagaimana kita menggunakan komponen UI dari dokumentasi si Ionic. Nah, di sini ada, wih, apa nih? Wow, oke, baru lihat. Tadi kenapa tadi? Oke. Di sini kita coba tadi kan udah milih tuh. Kita udah milih kan. Misalnya kita milihnya tadi saya lupa milih lagi, aduh. Kita coba pilih yang simple aja deh. Kita coba pilih yang outline ya. Outline nih kayak menarik nih outline nih. Berarti di sini kita coba misalnya saya masukin tombol dulu, tombol. Tombol berarti sini tambahin. Ini kan udah ada kayak ini ya yang udah tersedia kan di sini di project kita ini apa namanya? Konten sama header ini. Coba saya tambahin di bawah div-nya, di bawah div-nya. Karena kan hitungannya ini kontainer ya, masih dalam styling CSS tadi. Makanya sini saya coba tambahin di sini. Apakah nanti hasilnya gimana? Penasaran juga. Kita ganti sini tulisannya jadi percobaan. Nah, ini tadi kan udah sempat di copy. Yang saya pilih juga cuma satu, nggak semua. Sebenarnya kalau kalian mau pilih semua juga bisa. Cuma ya ntar tombolnya yang keluar semuanya gitu. Nah, di sini kan kebetulan ada nih kelihatan di sini outline yang mana ini outline, clear yang mana ini. Jadi saya ngambil cuma satu doang. Oh, di sini ada iron button loh, iron button default. Kalau mau coba default ya. Cuman kayak kita langsung aja coba yang udah ada fill outline ini. Kita coba udah save belum? Langsung kita cek di Ionic App-nya. Apakah muncul? Oh, muncul nih, cuman di atas dia. Karena emang nggak ternyatu sama si div tadi kan. Sedangkan yang diatur di div atau di kontainer ini tuh udah kayak diarahin di tengah nih. Kalau kalian lihat di kontainer, ini tuh dia udah diatur tuh. Center, positionnya absolute, left hand 0, right hand 0, top 50%, 5%, transformnya translate Y minus 20%. Nah ini saya belum terlalu paham ya soal yang transform ini ya. Cuman ya di sini kita kelihatan di sini tuh dia udah diatur di tengah, center. Makanya tadi saat saya taruh si button percobaan ini di luar div, dia nggak di tengah. Nah, kalau mau ditaruh tengah, karena di sini udah siapin format yang udah ditaruh diarahin ke tengah, tinggal kita masukin aja ke dalam bagian dari si div ini. Kita save, ya tunggu. Nah, muncul kan percobaan gitu. Dia bakal masuk ke dalam apa namanya? Master section, percobaan baru. Tulisan tombol tombolnya udah diatur langsung sama si format. Sumpah susah banget ngomongnya. Nah, di sini kita coba ngapus semua deh. Ini kan kita udah bikin master section, klik here for link-nya, terus juga ada button fill, outline cobaan. Coba kita bikin input. Input itu di sini saya pengen coba bikin input di mana nantinya hasil dari input saya ini bakal bisa disimpan di local storage. Local storage itu di mana? Local storage itu kalau kalian lihat di sini nanti ada kayak memori, ya memori. Nah, di sini ada kalau di sini tuh ada namanya. Ini ya harusnya. Saya gagal lupa. Body source. So, elements, network, memori. Network bukan. Ini kebetulan belum ada yang disimpan jadi saya nggak bisa tahu di mana tapi kayak ntar dulu deh. Oke, jadi kita langsung aja ini
karena kita mau coba salah satu percobaan yaitu untuk penyimpanan lokal, kita hapus dulu semua ini. Kita coba masukin sistem input dulu deh, input UI input. UI input tuh isinya ada. Di sini tuh ada input harusnya, input. Nah, ini ada. Sebenarnya kan bisa dengan Ctrl F aja cari input gitu daripada ntar susah-susah nyari kan. Cuman ini langsung ketemu jadi nggak perlu, kita langsung klik aja input. Di sini kalian bisa milih. Mau yang kayak gini kah? Ini kayak ngisi apa buku kontak ya, kayak kontak HP ya. Atau yang ini mungkin ini gak jauh beda, oke. Saya pengen kelihatan yang lebih modern gitu ya, biar kelihatan keren dikit. Jadi saya cari yang bener-bener keren aja gitu cari. Atau ini kurang sih, kayak terlalu simple, terlalu simple. Pengen modern, elegan, agak simple gitu. Ya kalau mungkin kalau apa ya mungkin ya minimalis, minimalisnya minimalis, desainnya agak minimalis tapi keren. Nah ini ini keren nih, kita kalau diklik dia bakal jadi biru, tulisannya juga bakal berubah. Kita lihat dulu di sini, ini tuh kayaknya yang dipakai Google kan. Kayak desainnya mirip yang Google ya. Nah oke, kita langsung ambil aja. Di sini tuh ada ion input, label, outline input. Kalau ini kan yang solid, ini yang outline. Saya ngambil yang outline, jadi saya copy aja. Saya copy aja deh semua. Nah ini copy, cuma kan yang dipakai tadi yang bawah doa. Jadi yang atas saya hapus ya, saya hapus. Ini nah oke sip. Di sini kalau misalnya kita lihat dia bakal muncul. Nah dia bakal udah muncul nih dia nih. Apa namanya outline-nya gitu. Cuman di sini kayaknya kayak terlalu ini ya, apa terlalu kiri kanannya itu terlalu mojok. Saya belum coba, kita iseng ngatur mungkin di sini. Ini kan ada left-nya sama, kita atur coba 20, right-nya 20. Siapa tahu mungkin ada perubahan. Oh, di sini nggak kelihatan ya, dia 20 apa gitu. Coba pakai 20 px deh. Apakah akan perubahan? Nah, jadi nggak terlalu nengah ya. Jadi ada nggak terlalu mojok banget gitu. Jadi agak nengah dikit. Dan nih bisa nih kan. Nah, jadi kalau kalian mau coba styling nanti, itu kalian bisa otak-atik di bagian SCSS-nya ini. Nanti kalau untuk TS ini nanti bakal saya lanjutin untuk logiknya. Tapi kita sekarang fokus ke desainnya dulu deh. Kita fokus desain dulu. Harusnya sih ke logik ya, cuman ini untuk apa yang kebetulan yang saya pahamin tuh bagian, woi itu dapat kok. Oke, nah di sini kita coba ganti tulisannya dulu. Ini kan ada enter text sama outline input nih. Cek deh di sini tulisannya outline input tuh di mana? Oh ini outline input, kita ganti deh. Misalkan karena kan sini saya mau coba testing local storage ya, penyimpanan untuk data yang bakal disimpan di local storage yang dipakai untuk pembuatan app ini kan. Saya mau coba untuk nama, jadi yang data yang bakal dimasukin ntar nama itu. Kata pengantarnya kita sini aja, masukin nama ente bos, masukin nama ente bos. Nah gitu, terus enter text ini ganti jadi nama ente. Agak betawi banget ya. Oke, tip di sini. Nah kan muncul nih, nah masukin nama ente bos. Sini dia udah nih, cuman ini tuh dia baru inputnya doang, kita belum bisa masukin namanya doang. Jadi cuman ini mungkin ngetik-ngetik doang, enter juga nggak bakal ada apa-apa karena nggak ada buat nge-input atau fungsi buat masukin nama itu belum ada. Di sini coba kita bikin tombolnya dulu deh, buttonnya coba kita ambil dari yang di sini deh. Tadi kan ada sempat ada tuh button tadi, kita pilih deh salah satu deh yang kira-kira cocok buat ini apa ya. Block full block udah oke buat submit atau default. Outline kayaknya nggak terlalu cocok, default ya, default aja kayaknya, default atau mungkin ada lagi tadi kayaknya ada yang lebih bagus. Nggak ada. Buat login nih harus agak keren dikit lah. Ayolah, mana. Yaudah kita pakai default ya. Tidak ada pilihan lain, seperti saya akan pakai default ya, default. Oke, default, dipakai default, login. Dan ya login, masuk atau enggak, apa ya yang cocok ya? Setor.
Setor, setor, store dah. Oke, kita setor. Jadi bukan kita login, tapi kita setor namanya. Karena ini bukan buat sistem login, tapi buat masukin data ke local storage dulu ya. Oke, ini kalau kita muncul tadi bakal muncul setor. Nah, mantap nih. Oke, tapi kayaknya terlalu ini ya, terlalu deket ya. Coba kita kasih jarak gitu. Ya. Nah, jadi kan ini udah oke nih. Paling udah oke ini tinggal kita coba masukin logiknya. Masukin logik. Oke. Di sini kan kita sekarang fokus ke bagian logiknya. Logiknya dari si homepage ini. Dari tadi tuh pokoknya logiknya tuh si button nanti bakal ngirim atau bakal masukin datanya ke local storage dari yang apa ya, dari data yang kita tadi masukin ke inputnya. Nah, itu pertama kita masukin dulu variabel. Variabelnya itu kita masukin name. Kita bikin variabel sini tipe datanya kan string. Kalian bisa sebenarnya banyak pilihan tipe data itu, cuma karena di sini kita pakai eh, nama kan ya, nama berarti kan teks ya, kata-kata berarti ya kita pakai string. Kecuali kan mau masukin angka, berarti bisa integer, float ya. Ada bahkan ada boolean buat true atau false ya. Cuman sih kita pakai string. Di sini masukin ini kayak gini sama ini. Nah, variabelnya udah dideklarasikan tapi belum dimasukin ke si homepage-nya. Nah, di sini kita masukin dulu. Di sini kan ada nih label, di belakang labelnya kita masukin dulu. Dia bakal karena di sini saya bakal ngakses ng model buat apa ya namanya? eh buat ngambil si variabel itu, kita bakal masukin name. Nah, sekarang kan tadi kalau dilihat kan sini variabelnya name kan, variabel name. Nah, sekarang kita bikin fungsi buat si buttonnya. Buttonnya itu sebenarnya kalau misalnya dari apa, dari fungsi itu termasuk simpel, dia pakai do kirim aja, bisa sebenarnya bisa macam-macam kan, bisa pakai do submit gitu. Cuman kalau kalau saya sih pakai do kirim sih ya, do kirim kayak lebih apa, lebih oke gitu. Nah di sini oke, di sini console log, kita bikin console log dulu. Console log console lognya itu kalau nggak salah gini, dia kan nggak bisa langsung ngakses variabel ya, jadi harus pakai this.name. Nah, sama satu lagi tuh buat nyimpen ke local storage. Local storage. Nah, ini biasanya kalau untuk beberapa codingan tuh kayak C Sharp kan, kalau pernah pakai C Sharp itu dia nggak bisa mulai dari apa yang namanya ya, kapital di awal ya. Jadi kadang-kadang kalian harus mulai bukan kapital di awal, baru ntar di kata selanjutnya baru pakai kapital gitu. Kayak emang dia nggak bisa pakai kapital di awal gitu. Kan ntar mungkin saya nggak pernah nyoba sih, cuman dalam beberapa kasus sempat error kalau coba main di game dev gitu. Cuman sih saya pakai referensi dari tutorial saja. Di set itemnya tuh kita kan ngambil tadi dari variabelnya si name kan ya, si name, makanya jadi harus ngambil name. Nah bedanya kalau sih set item ke apa ya, di itu kita pakai setter sama getter. Kalau kalian pernah coba pakai setter sama getter, nggak jauh beda sebenarnya. This name. Nah, jadi dia bakal masukin dari si apa, untuk si name ini ambil dari yang tadi di apa ya, dapat dari variabel di atas itu. Nah, sekarang kita tinggal masukin si fungsi ini ke HTML-nya. Kan ini button ya, berarti kalau button kan diklik ya, kita masukinnya klik. Klik di sini kita masukin tadi tuh do kirim ya. Do kirim ini. Harusnya gini. Mudah-mudahan benar sih. Karena kalau misalnya kagak bener atau ada yang salah, errornya ini sensitif, error langsung. Nah, ini kayak aman ya. Harusnya aman kan? Aman kan? Aman kan? Oke, kita coba langsung ya. Kita coba. Misalnya Ajib, si Ajib. Saya masukin Ajib. Muncul ya di konsol, muncul. Nah, sekarang pertanyaannya, cara lihat di local storage-nya gimana? Kan tadi katanya di local storage juga. Nah, kita masuk dulu ke application. Di application ini ada localhost 100, 100 ini local storage. Nah, itu kayak database-nya si browser ya. Jadi database-nya browser. Nah, di sini ada tuh key name-nya, value-nya Ajib. Nah, jadi dia nanti saat misalnya kita masukin nih yang lain nih, misalnya masukin bintang, misalnya kita setor nih, berubah dia jadi bintang value-nya, bukan si Ajib lagi.
gitu. Berarti ini hitungannya sekarang kita udah harusnya sih udah selesai ya, harusnya udah selesai. Kita udah mulai dari si apa ya? Mulai dari si eh, mulai dari nyoba UI komponennya dari si Ionic, dokumentasi Ionic sampai eh apa ya? Ini sampai local storage sama konsol juga. Jadi ya harusnya hitungannya udah selesai sih. Cuman kayaknya harus kayak kurang kalau belum pakai sistem direksi ya. Tadi kan sempat dibahas juga tuh soal direksi yang dimana di sini kalau kalian lihat di bagian uploading module TS ini kalau ada yang kosong dia bakal di redirectnya ke apa diarahkannya ke home kan. Nah, coba kita bikin fungsi di mana nanti button yang kita pencet tadi bakal ngarahin ke web lain, tampilan lain, lalu bisa apa ya? Ngasih kayak kata-kata gitu, ngasih kayak selamat selamat malam gitu atau mungkin halo nama yang tadi kita masukin dia masukin dia bakal ngasih sapan gitu kita bakal coba itu kita sekarang bikin ini dulu deh page baru dulu page baru cara untuk bikin page baru itu sebenarnya simple banget kok tahu itu simple banget kalian bisa matiin dulu ini sebenarnya cuman kematiannya tuh cuma Ctrl C ya Ctrl C nah di sini kan tinggal klik aja Ionic G itu IG ini sebenarnya kan bisa juga pakai generate ya generate cuman kan kalau mau cepet ya pakai G aja gitu G terus nanti ada pilihannya si page component service module class directive guard cuman karena kita mau bikin page baru ya udah kita pakai page nah di sini nama page-nya mau kasih apa yang menarik ya kita coba kasih nama apa ya greetings ya. Saya pengen coba greetings atau kayak sapan karena ini emang isinya buat sapan kan. Greetings, traveler. Enggak. Kenapa jadi kayak petualang? Oke, di sini dia udah nge-generate nih. Greetings ya. Greetings ini udah masuk tuh bahkan tuh greetings. Tuh. Udah ada folder yang muncul di dekat home nih sebelah. Cuman kalau kalian misalnya coba misalnya sih kita jalanin lagi Ionic Serve-nya gitu ya. Ionic Serve kita jalanin lagi. Kita tunggu. Nah, dia di sini bakal kayak error. Errornya kenapa? Di sini saat dia pertama kali bikin, dia tuh eh langsung jalan aja gitu. Jadi nggak ada kan kalau misalnya kalian lihat di sini di home routing home mana home page dia ini ada namanya tuh kalau nggak salah standalone false kan. Dia nggak bikin standalone gitu. Nah, kalian butuh ini buat si greeting page-nya buat nambahin ini sini aja tambahin. Nah, udah nanti dia bakal ngedeteksi sebagai bukan false ini kalau kita mulai nah kembali lagi dia normal karena emang si apa ya dia saat baru mulai itu langsung milih standalone kayak atau enggak emang enggak ada pengaturan standalone-nya itu dibikin false itu enggak makanya jadi kita bikin false dulu nah di sini kita sekarang coba ngatur dari si apa namanya tadi si pet greetings dari kita mas. Nah, sekarang kita cara biar muncul di greeting page sama biar didapat datanya di greeting page gitu. Nah, itu caranya tuh gini. Ini main agak ribet sebenarnya karena kebetulan saya juga baru. Jadi biar si greeting page-nya ini dapat dulu apa namanya data dari yang tadi kita store di local storage, itu kita bikin ng on init-nya. Dia ngambil dulu test output nama. Ya, itu nama ini variabel baru yang saya bikin buat apa buat ngambil apa data dari si local storage bisa bener gak bisa local storage get item kita ambil itemnya dengan name name karena kan tadi kita sempat bikin variabel untuk ininya kan name ya kalau nggak salah buat nama yang kita store di ini kan nah di sini oh ya ada satu lagi alasan kenapa kita belum deklarasiin harus dideklarasikan dulu coy kalau dideklarasikan kita harus bikin dulu output nama terus ininya titik dua sama dengan nah
enaknya di Ionic itu kan bisa langsung aja pakai Ani. Ini tuh dia bakal ngambil data, mau itu boolean, mau itu integer, mau itu float, dia pokoknya bakal masuk lah ke satu variabel ini. Nah, ini jadi dia bakal masuk ke situ. Karena di sini dia bakal masukin string, jadi saya pakai ini aja. Nah, dia berarti ini udah nih, dia kasihkan udah mulai ngambil data ya. Cuman kita kan belum tahu nih, ntar kira-kira datanya bakal muncul nggak kira-kira di greeting situ. Nah, kita bikin dulu konsolnya aja dulu buat percobaan. Kita bikin ini hasilnya, bro. Hasilnya, bro. Nah, terus di sini mungkin kita tambahin plus this dot output nama. Ya. Nah, baru titik koma. Nah, jangan lupa titik koma pokoknya ya. Nah, dia bakal ngejalanin. Cuman kalau yang saya ingat tadi di greeting page-nya sendiri belum ada apa-apa. Jadi kita ngambil dari si home aja dulu. Ngambil dari home, kita ngambil yang misalnya yang tadi kan kalau nggak salah kita awal-awal tuh pakai strong sama p kan ya. Jadi saya bakal ngambil ini aja. Ini kan udah ada konten, berarti saya ganti ininya jadi tambahin lagi di sini homepage, materi homepage. Saya ambil div ini, saya ambil buat di tengah kan, dari tengah biar kelihatan keren dikit. Taruh di sini, ini taruh di sini. Nah, saya bikin div ID di kontainer, cuman bukan buat store lagi, tapi buat nampilin hasil. Jadi sini saya bakal masukin I'm a strongly bone, mana strong? Nah, strong ke sini. Hi. Kalau hi kayaknya terlalu ini ya. Apa ya yang kayak cocok? Apa ya? Kalau hi itu terlalu ini kayak kita coba bikin yang lebih apa ya? Hi admin deh, hi admin, hi admin. Oke, hi admin. Nah, masukin di sini output text kalian. Cuman kita kan mau nyoba dulu dari si ini dulu, apa namanya, dari si konsol dulu. Kita coba dari konsol dulu jadinya. Admin, gas ngopi, let's go, gas ngopi. Nah, ini kita udah bikin strong. Kita kan tadi bikin di greetings ya, greetings. Sedangkan pas di folder juga namanya greetings kan. Kalian tinggal ganti aja ini aja greetings. Greetings. Nah, hai admin, gas ngopi kan ada. Nah, di sini masalahnya tuh seingat saya. Nah, kenapa tadi dia nggak di tengah itu karena CSS-nya tuh belum ada. Jadi saya ngambil CSS dari sini deh. Saya minjem di sini. Bang, pinjem bang. Oke, sip. Salah. Nah, oke. Nah, jadi dia di tengah kan. Sekarang udah oke nih, udah oke. Bahkan di sini dia udah ada nih di apa? Misalnya saya ganti nama deh. Tadi kan saya pakai misalnya sini saya ganti deh. Ini kan tadi kalau dia di application kan namanya si boy. Coba kita ganti jadi Bambang. Ya itu dan bukan nama bapak orang ya. Nah, di sini application kita lihat Bambang ada. Oke, Bambang ada. Kita coba kembali lagi ke si greeting. Nah, kalau di greeting nanti konsol ada nih. Ini hasilnya Bro Bambang. Ada tuh, Bambang ada. Dia udah berhasil berarti hitungannya. Udah berhasil. Cuman kita kan belum, pertama kita pengen dia langsung pindah ke greeting, sama yang kedua biar si kata Bambang itu muncul tadi di sini. Tadi kan kita ngetes dulu kan di konsol. Nah, sekarang berarti kita tinggal bikin si bagian greetingsnya di bagian page HTML. Tambahin nih coy, tambahin fungsi buat si munculin si outputnya. Gas ngopi, mungkin di sini bikin hai admin ganti ini tambahin, sorry, 2. Nah, kalau masukin ininya apa namanya variabelnya harus kayak gini ya kalau dari. Nah, oke. Dia harus kayak mode aja 2 apa ini? Kurung kurawal. Nah, dia harus pakai 2 kurung kurawal gini. Gas ngopi. Nah, terus saya takut tadi yang lupa. Apa lagi? Lupa. Kayaknya ini aja pakai koma. Nah, harusnya gini ya, harusnya gini. Nah, terus di bagian ini apa namanya, di bagian greeting page-nya, pengaturannya ini harus kalian tambahin lagi coy. Tambahin lagi. Bagian sini tuh kalau nggak salah tambahin apa ya, saya lupa. Enggak, bukan di sini.
di homepage, sorry, di homepage-nya mana? Homepage. Tes. Nah, di sini tambahin karena kita kan mau ngeredireksi kan, dia biar langsung diarahkan ke page si greeting. Nah, di sini kita tambahin jadi ya di sini coy. Pertama di sini saya bikin dulu baru nih di sini di kontraktor. Di kontraktor ini kita bikin private, berarti private harusnya. Private, dia bisa bikin fungsi private, redirect. Kebanyakan orang sih pakai router dengan area kecil ya, cuman biasanya saya coba beda dulu. Mesti beda dulu. Sebenarnya kalau kayak gitu nggak disarankan, jadi karena takutnya ntar kalau kalian kerjain ini bareng sama teman kalian itu bakal jadi kritikal banget, karena teman kalian bisa aja lebih pahamnya pakai router daripada pakai redirector ya. Jadi jangan ngide. Cuma ini saya percobaan, jadi saya penasaran. Jadi oke lah, kita coba dulu. Oke, di sini udah. Oh, kayaknya ada yang salah dah. Harusnya ada yang salah. Ingat saya tuh masukinnya harusnya bukan di sini, tapi di sini. Nah, harusnya di sini, terus ini. Nah, ini kurang lagi. Nah, sip. Gini. Oh enggak, bukan. Lebih ke ini, ke ini deh. Nah, kayak yang salah ya. Nah, kok saya agak lupa. Oh iya, ada yang lupa. Di sini kalian harus masukin import router dulu, coy. Lupa saya, router. Nah, di sini masukin lagi router. Dah gitu. Jadi dia bakal ngambil kayak untuk sistem pengarahan dari si Ionic-nya, Angular-nya. Nah, di sini udah nih, dia udah ngambil redirector dah. Cuma kan masih kayak agak gelap nih tulisannya. Hitungannya ini berarti belum kepake sama sekali, harus dipakai coy. Kita pakai gimana? This router ya, enggak, saya tadi namanya bukan router, redirector. Director, terus navigate by URL ya. Terus di sini masukin itunya ya, apa alamat ya, kan kita tadi pakai folder greetings ya. Greetings ini berarti kita masukinnya greetings traveler, greetings. Oke. Masuk. Sip. Nah, jadi dia bakal masukin greetings tadi. Kita coba sekarang apakah ada error atau tidak. Wow, udah langsung bisa coy. Langsung bisa ternyata. Oke. Ini coba kita mulai dulu, ganti. Pertama kayak admin, oh iya karena emang local storage-nya kosong, saya nggak masukin apa-apa. Cuman sih kita masukin dulu misalnya Faisal, misalnya nama Faisal. Kita store. Hai admin Faisal, gas ngopi. Nah, selesai. Dah gitu kira-kira. Jadi kan mulai dari masukin datanya sampai diarahkan ke tab lain, bikin tab lain dulu yang pasti. Sampai nanti muncul kira-kira seperti itu. Ya, harusnya segitu aja sih. Kayak untuk untuk tutorial untuk dokumentasi UI kayaknya segitu aja ya. Mohon maaf atas banyak kurangnya karena emang saya juga masih belajar ya. Langsung aja koreksi di bawah kalau misalnya tadi beberapa kata saya ada yang salah, karena kadang suka asal nyeplos ya. Itu berbeda jadi masalah nanti ya kalau depannya. Jadi langsung koreksi di bawah kalau emang ada kesalahan, biar nanti saya langsung koreksi lagi di kedepannya. Sama ya, saya tentunya bakal upload lagi kalau emang ada tugas lagi atau saya mengharapkan AdSense ya. AdSense, thank you. Ya, jadi thank you for watching ya. Tadi kan udah ngomong ya penutup ya. Ya, tapi silakan mencoba kalau kalian mau coba ya. Ya, see you on the next video aja. So ya, goodbye good people.